Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bersalawat kepada baginda Nabi dengan mengucapkan salawat Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Alhamdulillah, ing saat menika pengajian yang ketiga ini yaitu membahas tentang keutamaan daripada thalabul ilmi. Bahwasanya diterangkan di kitab Tanqihul Qaul, fadilatil ilmi fi fadilatil ilmi wal ulama'i. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam libni Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nagone Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktub harfan khairun laka min idki alfi raqabah. Julusuka sa'atan, dudukmu sa'atan itu sebentar, fi majlisil ilmi, di majelis ilmu. Nah, majelis ilmu seperti ini, la tamasu qalaman, tidak membawa pulpen, wala taktub harfan, juga tidak mencatat. Khairun, itu lebih baik, min idki alfi raqabatin, daripada memerdekakan 1000 budak. Jadi zaman dahulu itu memang para sahabat pun itu ketika majelis ilmu seperti ini itu juga jarang yang bawa pulpen, jarang yang bawa buku, jarang yang nyatat. Itu saja kalau dilakukan, kalau dijalani, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Maksudnya pripun to iki? Saumpami kula kalih panjenengan sedaya saged memerdekakan 1 budak, ya diumpamakan 1 budak itu 1 juta. 1 juta dikali 1000 berapa? Berapa? 1 miliar. Jadi jenengan duduk seperti ini, niate thalabul ilmi, itu sama dengan sedekah 1 M. Masya Allah, 1 M terus dikalikan, ini bulan Ramadan, dikalikan apa? 70, berarti 70 miliar. Tapi balesan kados ngeten iki mboten enten teng donya. Meneh berjumpa kula kali panjenengan sedaya teng akhirat. Bisa juga jenengan niati thalabul ilmi kados ngeten iki, fadilah pahalae ditujuaken teng tiyang sepuh ingkang sampun kapundhut. Niku nggih saweneng. Apa malih lebih-lebih niki malam Jumat. Jadi jenengan, ya Allah, niat fadilah pahala thalabul ilmi kula tujukan dumateng tiang sesepuh kula kekalih. Dan niku saged jenengan badhe sedekah, biasanya kan sedekah teng masjid 100.000, 200.000 ditujukan untuk kedua orang tuanya, untuk almarhum, almarhumah. Ngoten nah.
Lah niku jenengan duduk kados ngeten niki terus fadilah pahala jenengan tujuaken dumateng almarhum almarhumah niku jauh lebih banyak. Niku fadilah thalabul ilmi. Jadi jenengan badhe jadi dieling-eling tiang sepuhe kakek neneke. Jadi supaya angsal fadilah thalabul ilmi. Nah, merga napa niki ditawaken malih waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad man ta'allama baban minal ilmi ya'mal bihi aw lam ya'mal bihi kana afdhala min ayyusalliya al-faraqatin tatawuan. Man ta'allama barang siapa ta'allama belajar baban minal ilmi satu bab dari ilmu ya'mal bihi aw lam ya'mal bihi ya'mal bihi belajar terus dilakukan aw lam ya'mal bihi belajar atau tidak dilakukan kana afdhala min ayyusalliya alfaraqatin tatawuan maka itu saja sudah lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi panjenengan itu belajar satu bab dari ilmu dilakukan atau tidak dilakukan, faham atau tidak faham, fadilah pahalanya itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Pertanyaan nih jenengan nate tah poso kok poso sholat sunnah 1000 rakaat nate nomboten usianya jenengan niki rata-rata 50 ada yang 60 perasaan kula tangleti mboten enten sing nate salat 1000 rakaat tapi panjenengan niki taklim ngeten niki angsal fadilah pahala salat sunah 1000 rakaat. Masyaallah. Senajan jenengan mboten paham senajan saumpami jenengan tilem ngorok saking ngantuke mambengi qiyamul lail iku mboten napa-napa. Mergo napa ada rahasia orang yang senang thalabul ilmi disadari atau tidak ada cahaya hidayah, cahaya petunjuk dari Allah. Gampang ditolong Allah untuk melakukan kebaikan. Gampang ditolong oleh Allah melakukan kebaikan. Nah, derajat yang paling mulia nanti disebut-sebut di kerajaan langit di akhirat itu nanti derajat orang yang punya ilmu. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali di sana dawuh sing diarani orang mulia itu orang yang punya ilmu, beramal dan mengajarkan ilmunya. Maksudnya nopo? Apakah kita nanti di akhirat disebut-sebut sebagai orang mulia? Kalau zaman di dunia ini ibarat orang mulia itu adalah orang yang viewernya, subscribernya, subscribernya, penggemarnya itu di mana-mana tahu. Orang yang agung nanti di kerajaannya langit itu adalah man alima wa amila wa 'allama fadzalika yud'a 'azima fi malakutis samawat. Yang dikatakan orang agung nanti di akhirat disebut-sebut orang yang agung, dipanggil-panggil orang yang mulia. Itu adalah man orang alima yang berilmu setelah dia berilmu wa amila
beramal sesuai dengan ilmunya. Ketika sudah amila wa 'allama, dia mengajarkan ilmunya. Fadzalika, maka hal tersebut, tiga hal tersebut, berilmu, beramal, mengajarkan ilmunya, maka orang yang punya tiga kriteria ini yud'a, nanti akan dipanggil fi malakutis samawat, di kerajaan langit, azim, sebagai orang yang agung. Orang yang agung, yang menjadi sebuah perenungan dalam diri kula kali panjenengan sedaya, bagi kita semuanya. Ketika kita sudah mengerti satu bab dari ilmu, sudahkah kita lakukan ilmu tersebut? Ketika kita sudah melakukan ilmu tersebut, apakah kita sudah mengajarkan ilmu tersebut? Nah, mengajar itu ya pertama ngajar dirinya sendiri, ngajar keluarganya sendiri. Karena apa? Ketika manusia dikatakan mulia itu bukan hanya sekedar pandai berbicara saja, bukan hanya pandai berpidato saja, bukan hanya pandai berargumentasi, membaca kitab dan dalil, tapi adalah realita, pelaksanaan, praktek daripada apa yang dia ketahui. Untuk mencapai derajat alim, bisa mengerti ilmu, hal yang sangat sulit, sangat sulit. Untuk mengerti ilmu, satu bab ilmu itu sulit. Lebih sulit lagi ketika sudah mengerti, mengamalkan ilmunya. Kalau sudah bisa mengamalkan, ngajak bareng-bareng belajar kados ngeten niki, belajar majelis ilmu ngeten niki. Amal ibadah sing paling gampang diterima kalian Allah Subhanahu wa taala nggih thalabul ilmi kados ngeten niki. Sawangane remeh, sarawangane enteng. Tapi estu abot, sangat berat sekali. Fadilah pahalanya itu sangat besar sekali. Jarang orang yang kuat. Mula sangka iku niat dalam niat saya ini hanya belajar thalabul ilmi, belajar mencari ilmu. Sampai nanti meninggal dunia kula kali panjenengan sedaya niki manahnya hatinya harus senantiasa belajar mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu sangat besar keistimewaannya. Barang siapa yang mempunyai derajat status dalam hidupnya mencari ilmu, kok dia meninggal dunia, maka dimudahkan masuk surga. Amin Allahumma amin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa ngambah dalan thalabul ilmi, maka orang itu dimudahkan jalannya masuk surga. Para bapak, para ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kula niku angen-angen di antara beberapa guru-guru saya yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, itu memberikan pesan, la takhruj min buyutikum illa li talabul ilmi wa talabul halal. Kamu jangan keluar dari pintu rumahmu kecuali kamu niat yang pertama adalah thalabul ilmi dan yang kedua adalah thalabul halal.
tolabul halal, tolabul ilmi. Saumpama, tapi mudah-mudahan tidak. Dalam dia beraktivitas itu dicabut nyawanya oleh Allah, maka ada jaminan dapat syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaminan dia husnul khotimah. Karena husnin niyah, karena bagusnya niat. Jadi ibadah dengan al-adah itu cuma hanya dikasih tambahan sedikit. Dalam kita melaksanakan aktivitas di dunia, ini kita renungkan. Itu ada al-adah, ada al-ibadah. Kalau al-adah itu rutinitas kebiasaan manusia pada umumnya, itu adat kebiasaan namanya. Kalau al-ibadah itu adalah rutinitas sama seperti yang kita lakukan, hanya saja dimasuki bagusnya niat. Saya mengerti nih. Jenengan keluar rumah, diniati jadi ibadah, tidak diniati ya hanya sekedar al-adah kebiasaan saja. Niat itu tidak wajib, niat itu sunnah. Diniati dapat pahala, tidak diniati ya tidak dapat apa-apa, itu namanya sunnah. Jenengan, ya Allah, ketika keluar rumah niat ingsun tolabul ilmi, niat ingsun sholat jamaah subuh nang masjid, dengan hanya sekedar wis sepenting berangkat, itu beda nilainya di hadapan Allah. Ada nilainya ketika diniati. Saged dimengerti nggih? Jadi kula kalih panjenengan sedaya, niat itu termasuk ibadah batin, ibadah yang di dalam hati yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Dan niat itu muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan dengan melakukannya. Kecuali ibadah puasa. Niat itu kan ibadah yang dilakukan bersamaan dengan melakukan hal tersebut. Kecuali ibadah puasa. Kalau ibadah puasa ada pengecualian. Niatnya harus malam hari, tapi puasanya setelah fajar. Jadi kan enggak. Nah, itu pengecualian. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Niku utamanya orang yang punya ilmu. Kalau kita bahas tentang banyak kemuliaan-kemuliaan atau fadilah-fadilah tentang orang belajar mencari ilmu, dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zaroni, barang siapa yang berkunjung aliman kepada orang yang alim, faka'annama zaroni, maka dia seperti mengunjungiku. Wa man safaha aliman faka'annama safahani, barang siapa safaha bersalaman aliman orang yang berilmu, faka'annama safahani, maka dia seperti menyalamiku, bersalaman dengan baginda Nabi. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Nah, barang siapa duduk bersama orang alim, maka dia seperti duduk bersamaku di dunia. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa duduk bersamaku di dunia, maka aku akan mendudukkannya bersamaku di hari kiamat. Subhanallah.
Kula kali panjenengan sedaya niki mikir-mikir mengunjungi sowan nanggone para alim, para ulama. Asal para alim, para ulama iki bener-bener warasatul anbiya, bener-bener mewarisi ilmunya Nabi. Tanda-tanda orang yang mewarisi ilmunya Nabi itu bagaimana? Alladzina yaj'aluna ulumahum illa litaqarrub ilallah. Tanda-tanda alim para ulama yang benar-benar warasatul anbiya itu alladzina orang-orang yaj'aluna ulumahum yang menjadikan ilmunya illa litaqarrub ilallah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena ulama itu dibagi menjadi dua. Kalau illa litaqarrub ilallah, ilmunya itu hanya digunakan untuk mengajak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu jenenge ulamaul akhirah. Itu kategori yang pertama, ulamaul akhirah. Ulama akhirat. Lalu ada lagi ulama usu, ulama dunya. Dikatakan ulama ulama jelek, ulama dunya. Kelihatannya dia berjubah, kelihatannya dia membawa misi agama, kelihatannya dia berdakwah, kelihatannya dipanggil ulama. Tapi dia kriterianya alladzina yaj'aluna ulumahum illa li khutamid dunya. Jadi ulama ulama jelek, ulama dunya itu alladzina, yaitu orang-orang yaj'aluna ulumahum yang menggunakan ilmunya illa li khutamid dunya, untuk menumpuk-numpuk harta dunia. Harta dunia itu meliputi apa saja? Harta, tahta, wanita. Ada kadang-kadang dipanggil alim, dipanggil guru besar, tapi yang dia kejar hanyalah tahta, jabatan. Yang dia kejar hanyalah popularitas, pengen terkenal. Yang dia kejar hanyalah pengen disanjung-sanjung banyak manusia. Yang dia kejar hanyalah, nah, tanda-tandanya bagaimana? Itu ketika mengajak umat tidak menenteramkan, tidak membuat ayem, tidak membuat tenang di masyarakat, tapi justru malah membuat gaduh. Kelihatannya ngajak taklim, ngaji bareng-bareng, tapi di situ diisi provokasi, saling menyalahkan golongan satu dengan yang lain, menghujat si A, si B, si C. Itu tandanya ulama usuk, ulama jadi saged mengerti nggih. Jadi kula kali panjenengan sedaya niki harus memilah dan memilih mana yang perlu diikuti, mana yang tidak perlu diikuti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Muga-muga kula kali panjenengan sedaya niat pribadi dalam pribadi saya ini belajar seperti ini, tidak ada kecuali saya niat thalabul ilmi itu bareng jenengan. Muga-muga termasuk kategori hadis niki manjalasa aliman, bareng siapa yang duduk bareng dengan orang alim, faka'anna majalasani fid dunya, seakan-akan kita itu pernah duduk bareng dengan baginda Nabi. Seakan-akan. Nah, orang kalau seandainya pernah berjumpa dengan Nabi, pernah duduk dengan Nabi, mengikuti ajarannya Nabi, besar harapan di akhirat nanti dikenal oleh baginda Nabi. Amal ibadah kula kali panjenengan sedaya niki, kula tetap yakin diterima oleh Allah. Tapi ya Allah, lek ndelok amal kula kali panjenengan sedaya niki, ya Allah, kata dosane daripada ngibadahi. Satu-satunya yang
nanti bisa kita harapkan syafaatnya di hari kiamat itu adalah baginda Nabi. Berapapun amal ibadah kita, sebanyak apapun sholat kita, zakat kita, kalau baginda Nabi tidak kenal dengan kita, naudzubillah, tidak ada syafaat. Tapi mudah-mudahan kita dapat syafaat nanti. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa duduk bersamaku di dunia, maka aku akan mendudukkannya bersamaku di hari kiamat. Ini harapan kita semua. Talabul ilmi ini, beberapa kitab yang saya baca itu tidak karena pendapat saya pribadi. Saya berharap ya Allah, belum punya amal ibadah yang besar, tapi dengan belajar ilmu, angan-angan pesan-pesannya Kanjeng Nabi, itu bisa menjadikan Nabi ridho, Nabi seneng, dan kita nanti mendapat syafaat. Minallahumma amin. Tentunya hati kita harus benar-benar kita turunkan. Karena apa? Kita dalam diri kita jangan merasa punya ilmu, jangan merasa punya apa-apa. Subhanaka, maha suci hanyalah Engkau. Ya Allah, la ilma, kula kali panjenengan sedaya ini la ilma lana, tidak mempunyai ilmu, illa ma'alam tanah, kecuali yang Allah ajarkan ilmu itu kepada kita. Allah mengajarkan ilmu itu kepada kita melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat diajarkan, para sahabat diajarkan oleh para tabi'in, diajarkan lagi para tabi'in, diajar lagi kepada para alim, para ulama, sampai kepada kita semua. Ini ada jalurnya, ada sanadnya. Kita bermajelis ilmu di tempat ini tidak ada lain dalam rangka hati kita, ruhani kita sambungkan kepada para alim, para ulama, sampai mudah-mudahan amal ibadah kita nanti sampai dipandang Nabi, dikenal Nabi. Nah, makanya kalau kita pingin benar-benar dicintai oleh Nabi, yang pertama harus memperbanyak baca sholawat. Kalau kita benar-benar ingin dicintai Allah, dengan cara apa? Memperbanyak baca istighfar. Karena dikatakan orang yang paling beruntung itu adalah orang yang lesannya selalu basah membaca istighfar. Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Beruntung sekali para bapak, para ibu. Siapa yang beruntung itu? Liman wajada fi sahifatihi, orang yang nanti di akhirat. Wajada fi sahifatihi, menemukan dalam buku catatan amalnya itu istighfaran katsira. Dia di dunia ini banyak membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dalam pertemuan pertama kemarin saya menyampaikan ada kisah yang diceritakan di dalam kitab Nasaihul Ibad di makalah ke-40, bahwasanya Ibnu Abbas ditanya hari apa yang paling baik. Ibnu Abbas menjawab hari Jumat. Bulan apa yang paling baik? Ibnu Abbas menjawab bulan Ramadan. Kemudian amal ibadah yang paling baik itu apa?
amal ibadah sholat. Itu jawaban dari Ibnu Abbas. Beberapa hari kemudian tufiya, Ibnu Abbas meninggal dunia. Lalu akhirnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu mendengar ada dialog antara sahabat dengan Ibnu Abbas dengan tiga hal tersebut, tiga pertanyaan tersebut. Lalu Sayyidina Ali memberikan pendapat. Seandainya para ulama, para hukama, para orang ahli fikih, para fuqaha dari ujung timur sampai ujung barat ditanya tentang tiga hal tersebut, maka jawabannya akan senada dengan jawaban Ibnu Abbas. Saya tidak menyalahkan jawabannya Ibnu Abbas, itu benar. Tapi menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah berbeda. Seandainya saya ditanya amal ibadah apa yang paling baik, maka aku akan menjawab amal ibadah yang diterima. Seandainya saya ditanya bulan apa yang paling baik, Sayyidina Ali menjawab bulan yang paling baik adalah bulan di mana di dalam bulan itu kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kemudian yang ketiga, seandainya saya ditanya hari apa yang paling baik, hari yang paling baik adalah hari di saat nyawa kita dicabut oleh Allah, kita sowan di hadapan Allah. Di hari itu kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan bisa mengucapkan Allah, dalam keadaan bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya apa para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah? Amal terbaik memang pertama kali nanti di yaumil kiamat, di akhirat itu adalah yang pertama kali ditanyakan adalah amal ibadah sholat. Amal pertama kali ditanyakan itu adalah ibadah sholat. Inna awwala ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah min amali sholatu fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Jelas di hari kiamat nanti pertama kali yang ditanya oleh Allah adalah sholat kita. Kalau sholatnya baik, yang lain juga baik. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, mudah-mudahan sholat kita, barokahnya berjamaah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang paling baik adalah bulan suci Ramadan menurut Ibnu Abbas. Tapi yang menjadi pertanyaan Sayyidina Ali, apakah di bulan suci Ramadan kita ada perasaan taubat di hadapan Allah, benar-benar menyesal dengan dosa-dosa yang kita lakukan, terus kita bertaubat di hadapan Allah, benar-benar memohon ampun kepada Allah? Bulan yang paling baik memang bulan suci Ramadan, tapi kita gerayangi pribadi kita masing-masing. Dalam waktu kurang lebih kita dapat berapa hari niki? Berapa hari? 8 apa 9? 9. Di 9 hari kita dalam bulan suci Ramadan, banyak mana penyesalan dosa kita kepada Allah dengan hanya santai-santai, dengan hanya leha-leha saja. Itu tidak perlu dijawab, digerayangi awake dhewe-dhewe. Qiyamul lail kita, ibadah kita mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 7 ini banyak mana dengan main HP-nya. Jadi kita nggak perlu ngerayangi orang lain, karena
tanda orang beruntung itu orang yang ngerayangi awake dhewe. Tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Tuba beruntung sekali. Siapa yang beruntung? Liman saghalahu aibuhu, orang yang sibuk mencari-cari kesalahan diri sendiri, an uyubin nas, daripada mencari-cari aib orang lain. Jadi kita cari apa kekurangan kita. Quran yang kita baca sudah berapa kali, berapa juz. Sholat sunnah kita, duha kita bagaimana. Itu yang tahu hanya diri kita, nggak perlu dijawab, nggak perlu cerita kepada orang lain. Dan harapannya apa? Hari terbaik menurut Ibnu Abbas hari Jumat. Memang benar hari Jumat. Tapi menurut Sayyidina Ali hari terbaik adalah hari di mana nyawa kita nanti dicabut oleh Allah. Iman, Islam, tauhid kita itu ada dalam diri dan kita husnul khotimah. Ini harapan kula kalih panjenengan sedaya. Mugi-mugi kula nyuwun dongane panjenengan sedaya. Saya pribadi diparingi husnul khotimah. Jenengan saumpami dicabut nyawane oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Siapapun keluarga kita. Tapi harapan besar kami, kita semua itu minta diberikan panjang umur. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah majelis. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.